Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa 1908-10763 PGMI 6B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas mengenai apa saja sih komponen dalam membuka pelajaran, menutup pelajaran, dan mengelola kelas. Komponen keterampilan membuka pelajaran yang pertama itu menarik perhatian siswa, yang dimana menarik perhatian siswa ini variasi gaya mengajar guru. Nah, bagaimana sih memvariasikan gaya mengajar guru? Memvariasikan gaya mengajar guru itu memvariasikan antara sikap dan gaya guru. Nah, tidak semua guru itu mengajar di depan, tapi bisa berpindah-pindah ya. Tidak lupa menggunakan intonasi suara yang berbeda, ekspresi muka dan gaya gerak tubuh dan tangan itu dilakukan sesuai dengan kondisi sehingga lebih bermakna. Nah, penggunaan alat bantu mengajar juga dapat menarik perhatian siswa seperti adanya media atau sebagainya. Nah, seperti model, skema itu dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat membantu proses belajar mengajar. Nah, adanya variasi dalam pola interaksi, yang dimana guru itu menanyakan sesuatu kepada siswa sehingga siswa itu dapat menjawab serta memecahkan masalah yang ada. Nah, mengadakan diskusi juga, mengadakan diskusi kecil atau guru itu dapat menunjukkan suatu gambar, kemudian siswa itu menebak atau membuat kalimat. Menimbulkan motivasi. Motivasi merupakan suatu faktor yang sangat penting atau signifikan dalam mencapai hasil belajar. Adapun cara untuk menimbulkan motivasi, yang pertama, guru bersikap ramah, sabar, antusias, dan hangat. Dengan demikian, siswa itu akan mendorong tingkah dan kesenangannya dalam mengerjakan tugas, sehingga motivasi yang ada pada siswa itu akan timbul. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Hal itu dapat dilakukan dengan menceritakan suatu peristiwa aktual, sehingga anak itu menimbulkan pertanyaan serta guru akan menunjukkan gambar atau sebagainya, sehingga siswa akan berpikir. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan atau permasalahan sehingga siswa akan mengemukakan ide yang tampaknya bertentangan. Nah, yang keempat, memilih topik yang sesuai dengan minat siswa. Karena minat siswa itu akan berbeda, guru harus dapat mengetahuinya sehingga dalam proses pembelajaran, terutama dalam membuka pelajaran, akan berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, memberikan contoh kasus. Yang keenam, memulai dengan cerita. Cerita ini bisa berdasarkan materi yang ingin diajarkan ataupun bukan, sehingga anak merasakan motivasi untuk belajar. Yang ketujuh, memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa, terutama pada minat siswa. Dengan membuka pelajaran, guru dapat mengungkapkan hal-hal yang relevan dalam materi yang ingin membuat kaitan. Dalam membuat kaitan, guru dapat melakukan cara diantaranya. Yang pertama, mencari batu loncatan, yang dimana bahan pengait ini atau bahan apresiasi dapat berupa pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa, sehingga siswa akan lebih mudah. Yang kedua, membandingkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa. Pengetahuan yang baru seperti materi yang ingin diajarkan kepada siswa atau yang belum diketahui siswa, sehingga siswa itu menambah pengetahuan baru, kemudian dibandingkan dengan pengetahuan yang diketahui siswa. Yang ketiga, mengusaha kesinambungan sebelum memulai pembelajaran baru. Guru dapat meninjau kembali inti pembelajaran yang lalu atau dapat meminta siswa untuk meringkas, merangkum, kemudian baru membuat kaitan dengan pelajaran yang baru. Kemudian ada komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, menutup pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri inti pelajaran. Nah, guru harus melakukan penutup pelajaran agar siswa dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok materi. Nah, adapun komponen keterampilan dalam menutup pelajaran, yang pertama itu guru dapat meninjau kembali, yang dimana guru sebelum menutup pelajaran sebaiknya meninjau kembali atau mengulang kembali pelajaran. Nah, hal-hal ini dapat dianggap penting atau kunci bahan pelajaran yang telah diberikan, serta apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa atau belum.
Kegiatan ini meliputi membuat merangkum atau ringkasan inti dari pembelajaran. Nah, guru bertanya kepada siswa tentang materi yang diajarkan atau setelah membahas bagian-bagian dari satu topik, anak didik dapat mengungkapkan bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan. Ya, yang kedua, mengevaluasi. Evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang telah dijelaskan. Nah, ini dapat dilakukan dengan evaluasi. Adapun cara mengevaluasi, yang pertama itu guru dapat meminta anak-anak didik untuk mendemonstrasikan keterampilan yang baru saja dipelajari. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak dan membangun rasa percaya diri. Yang kedua, meminta anak didik untuk mengaplikasikan konsep atau ide yang baru pada situasi lain yang berbeda. Yang ketiga, meminta anak didik mengekspresikan pendapat sendiri. Tujuannya agar anak lebih berani untuk mengemukakan ide atau pendapat tentang materi yang diajarkan sehingga mengetahui apakah siswa paham atau tidak. Yang keempat, meminta anak didik untuk mengerjakan soal. Soal ini berupa materi-materi yang diajarkan di kelas, tujuannya untuk mengetahui berhasilkah guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menyatakan masalah yang dibahas. Yang ketiga, dalam komponen menutup itu memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut adalah upaya untuk meningkatkan lanjut terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih memanfaatkan pemahaman siswa baik berkenaan dengan konsep-konsep dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan masalah praktis. Nah, bisa berupa dengan proyek, terus tes lisan atau sebagainya. Komponen selanjutnya memberi acuan atau struktur. Guru mengemukakan secara spesifik dan singkat hal-hal yang dapat memberi gambaran kepada siswa segala sesuatu yang akan dipelajari. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan acuan atau struktur antara lain mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa dengan jelas. Yang kedua, memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan pada awal kegiatan pembelajaran. Guru perlu memberikan sebuah petunjuk mengenai langkah-langkah kegiatan secara jelas dan terarah. Yang ketiga, mengingatkan masalah pokok bahasan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa siap untuk menerima pelajaran. Nah, pertanyaan ini dapat dilakukan sebelum memulai pelajaran akan mengarahkan siswa mengantisipasi isi pelajaran yang akan dipelajari. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaannya dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau preventif. Keterampilan ini adanya kemampuan dari guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam keterampilan ini, guru harus menunjukkan sikap tanggap terhadap siswa karena guru akan mengetahui perilaku yang muncul dari siswa. Nah, selain itu menunjukkan sikap tanggap, guru juga memberikan perhatian karena peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda atau bervariasi sehingga diperlukan adanya perhatian khusus, namun dalam memberikan perhatian tidak fokus kepada satu murid saja. Apabila itu terjadi, maka akan menimbulkan kecemburuan. Guru juga dapat memusatkan perhatian kelompok, seperti guru dapat mampu memusatkan perhatian kelompok itu terhadap tugas yang dilakukan. Dalam kelompok yang disengaja akan membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkannya. Hal ini guru melakukan dengan menuntut tanggung jawab siswa serta menyiagakan siswa. Dalam berkelompok diberikan tugas, maka guru dalam memberikan tugas, arahkan atau petunjuk harus dengan jelas. Namun jika ada siswa yang susah diatur atau sebagainya, sebaiknya ditegur, tapi menegur yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga siswa menumbuhkan kesadaran tentang masalah yang terjadi. Setelah siswa melaksanakannya, guru dapat memberikan penguatan. Nah, penguatan ini upaya yang diarahkan guru agar prestasi dan perilaku yang baik dapat dipertahankan atau ditingkatkan oleh siswa. Nah, sehingga siswa yang lainnya dapat menular baik itu perilaku atau prestasi. Memberikan penguatan ini dapat dilakukan dengan memberikan reward seperti hadiah ataupun pujian yang tidak berlebihan. Ya, selanjutnya ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar, yang dimana
penantang ini adanya respon guru terhadap gangguan yang dialami oleh siswa yang berkelanjutan, sehingga guru itu memerlukan adanya tindakan remedial agar kondisi belajarnya lebih optimal. Nah, guru dapat memodifikasi perilaku, yang dimana guru itu menyesuaikan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran sehingga tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, memodifikasi perilaku dapat dilakukan dengan mengimplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Nah, dalam pengelolaan kelompok kan merupakan dari adanya pencapaian tujuan dan strategi yang diterapkan oleh guru. Nah, kelompok harus dikelola dengan baik. Guru dapat menemukan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah. Dalam kelas pasti ada permasalahan baik permasalahan kecil ataupun besar. Nah, dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menggunakan strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.